Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hekal dari kelas 12 MIPA 3. Jadi dalam film tersebut menceritakan tentang sejarah kelam bangsa Indonesia yang kejadian itu berlangsung setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1965. Terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut PKI, yang mana PKI sendiri merupakan salah satu partai komunis terbesar yang ada di dunia, yang mana di dalamnya terdapat sekitar lebih dari 20 juta anggota. Di dalam film tersebut diceritakan tentang kejadian G30 SPKI, yang mana pada peristiwa itu merenggut korban 6 jenderal petinggi angkatan darat pada saat itu. Ya, hal itu memang sangat disayangkan sekali, dan setelah kita perhatikan kembali di film tersebut ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI tersebut. Di antaranya ada munculnya isu Dewan Jenderal, yang mana dalam isu tersebut menyebutkan bahwa para jenderal tersebut ingin melakukan kudeta atau pemberontakan terhadap presiden, dan juga ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya seperti faktor Malaysia dan Amerika Serikat. Untuk saya sendiri, ini pertama kalinya saya menonton film sejarah tentang PKI tersebut. Sebelum itu, saat saya mendengar nama PKI, yang terlintas di benak saya hanya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan pembantaian 6 jenderal saja. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pemberontakan tersebut dan bagaimana dasar-dasar latar belakang ceritanya dan bagaimana runtutan terjadinya kejadian tersebut. Namun setelah menonton film ini, saya menjadi tahu apa penyebab dari pemberontakan itu, mengapa sampai terjadi pembantaian 6 jenderal, dan juga bahkan ditayangkan adegan-adegan proses penyiksaan, pembunuhan, sampai tragedi memasukkannya 6 jenderal tersebut ke lubang buaya tersebut. Saya jadi tahu runtutan ceritanya, saya jadi paham. Nah, di situ saya juga sadar bahwasalnya PKI ini sangatlah berbahaya. Yang saya tahu sebelumnya hanya PKI orang sekomplotan orang yang hanya menganut paham ateis, tapi tidak sampai di situ. Mereka bergerak dalam bidang politik dan juga sampai bertingkah brutal demi mewujudkan ideologi yang ingin mereka capai tersebut. Entah mengapa saya sangat kesal dan geram sekali saat adegan-adegan penyiksaan dan pembunuhan itu. Mengapa? Walaupun biasanya di film horor saya sering tonton itu adegan pembunuhan biasa, saya merasa biasa saja, tapi pada saat di film tersebut saya merasa kesal sekali. Karena apa? Mereka melakukan penyiksaan dan pembunuhan tersebut secara bangga, dan setelah itu mereka merasakan sebuah kemenangan. Mereka tidak sadar bahwasalnya mereka bunuh itu adalah para petinggi bangsa saat itu, para pejuang kemerdekaan. Bisa-bisanya mereka dengan bangganya, dengan rasa puasnya mereka melakukan hal sekeji itu. Pesan yang bisa saya ambil dari cuplikan film tersebut, ini marilah kita selalu menjaga keutuhan bangsa ini demi para pahlawan yang telah gugur. Tak hanya 6 jenderal tersebut, tetapi juga semua pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan yang telah gugur setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Kita sebagai generasi muda haruslah menyambung tongkat estafet para pahlawan tersebut dengan selalu membangun negeri ini, menyatukan negeri ini, dan tidak memecah belahkan negeri ini. Jangan sampai kejadian kelam bangsa Indonesia itu terulang kembali. Itu cukup para generasi-generasi terdahulu saja dan menjadi pelajaran untuk kita generasi saat ini.